Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi. Apa kabarnya, Nak? Semoga semua sehat-sehat ya. Jangan lupa kita selalu berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi tentang peta pikiran. Di kelas 4 lalu kamu sudah mempelajari mengenai peta pikiran kan, Nak? Namun, kali ini peta pikirannya akan berkaitan dengan materi di minggu kemarin terkait menjawab informasi mengenai pertanyaan. Oke, Umi akan mulai ya. Materi terkait peta pikiran. Peta pikiran itu, Nak, adalah sebuah diagram yang digunakan untuk memvisualisasikan informasi secara terorganisasi. Jadi jika ada suatu teks, kamu akan lebih mudah lagi menyaring informasi tersebut jika menggunakan peta pikiran dan lebih terorganisasi lagi, Nak, lebih terperinci lagi. Selanjutnya, informasi yang ditemukan dituliskan di dalam kotak-kotak peta pikiran. Jadi jika ada teks yang berisi informasi, kamu saring menjadi sebuah informasi terkait dengan kata tanya atau kalimat tanyanya. Terus kamu tuliskan di dalam kotak-kotak peta pikirannya. Caranya, terlebih dahulu kamu harus menemukan informasi penting dengan menggunakan peta pikiran tersebut. Lalu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan bacaan. Peta pikiran terkait informasi suatu teks itu, Nak, bersangkut paut dengan kata tanya. Jadi kamu jangan lupa kata tanya siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, berapa digunakan untuk apa. Misalnya, kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Jangan lupakan pula kata tanya ke-6 itu ya, Nak. Selanjutnya, kita akan masuk dalam langkah-langkah membuat peta pikiran. Jadi, Nak, ketika kamu membuat peta pikiran, kamu harus membuat dengan langkah-langkah. Yang pertama, buatlah lingkaran atau kotak berisi tema di tengah kertas. Jadi, temanya itu, Nak, ada di tengah. Kita sudah pelajari ya. Yang kedua, buatlah cabang-cabangnya. Jadi dari tema tadi, dari gagasan pokok tadi, kita buat cabang pembahasan. Selanjutnya, ketika kamu membuat cabang-cabang yang berisi kata kunci yang merupakan turun dari tema itu, Nak, kamu dapat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana, ya, untuk mengisi cabang-cabang tersebut. Nanti kita masuk pada contoh. Dan yang terakhir, gunakanlah warna berbeda untuk setiap cabang. Jadi kita gunakan warna yang berbeda ya. Nah, kita masuk pada contoh. Di sini ada teks. Teksnya, dampak polusi udara. Polusi udara adalah kondisi udara di sekitar tercemari bahan kimia dan lainnya yang membahayakan makhluk hidup. Nah, ketika kita baca kalimat pertama ini, Nak, kata tanya apa yang tepat? Kata tanya apa, ya? Bisa kita gunakan kalimat tanya. Apa itu polusi udara? Berarti kata apa itu menanyakan benda atau sesuatu. Bisa itu keadaan atau perbuatan kan? Jadi jawabannya, polusi udara adalah kondisi udara di sekitar tercemari bahan kimia dan lainnya yang membahayakan makhluk hidup. Kalimat berikutnya, polusi udara dapat dirasakan setiap hari semakin meningkat.
Polusi udara biasa terjadi di daerah perkotaan dan sekitar pabrik. Hal itu disebabkan dari kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari. Paragraf berikutnya, polusi udara memiliki dampak terhadap makhluk hidup dan juga lingkungan. Misalnya asap rokok yang dapat menyebabkan kerusakan paru-paru manusia. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi polusi udara seperti tidak merokok di tempat umum. Nah, yang Umi bacakan ini merupakan teks ya. Jadi kita dapat membuat peta pikiran berdasarkan kata tanya. Polusi udara dari kalimat pertama tadi bisa kita gunakan kata tanya apa ya? Apa yang dimaksud dengan polusi udara? Bisa kan Berarti polusi udara adalah kondisi udara di sekitar tercemari bahan kimia dan lainnya yang membahayakan makhluk hidup. Bisa kan? Begitu juga dengan kalimat yang lainnya. Kamu bisa menggunakan kata tanyanya ya. Nah, lalu kamu buat menjadi peta pikiran. Contohnya seperti ini. Begitu juga dengan kata siapa. Dapat kamu buat menjadi peta pikiran, polusi udara memiliki dampak terhadap makhluk dan juga lingkungan. Kata tanya siapa kan berfungsi untuk menanyakan orang atau pihak yang terlibat kan Berarti dapat kamu buat menjadi peta pikiran polusi udara memiliki dampak terhadap makhluk dan juga lingkungan. Cabang berikutnya, apa? Apa itu polusi udara? Apa itu kena digunakan untuk menanyakan benda atau sesuatu kejadian kan? Berarti dapat kita buat menjadi peta pikiran polusi udara adalah kondisi udara di sekitar tercemari bahan kimia dan lainnya yang membahayakan makhluk hidup. Begitu juga dengan bagaimana. Bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Maka dari teks tersebut yang bertemakan dampak polusi udara ini, dapat kamu buat menjadi cabang peta pikiran banyak cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi polusi udara. Begitu juga dengan kata mengapa dan di mana. Kata tanya mengapa ini bertujuan untuk menanyakan sebab atau alasan sesuatu peristiwa ya. Jadi kamu dapat membuat peta pikirannya pada cabang mengapa ini dengan kalimat polusi udara disebabkan dari kegiatan atau aktivitas manusia sehari-hari. Begitu juga dengan cabang di mana. Di mana ini untuk menanyakan tempat ya. Berarti kamu buat kalimat pada cabang peta pikiran di mana dengan kalimat polusi udara biasa terjadi di daerah perkotaan dan sekitar pabrik. Begitulah cara membuat peta pikiran ya. Kamu bisa membuatnya dengan kata tanya keenam itu. Kapan, siapa, apa, bagaimana, mengapa, dan di mana. Nah, pada lembar tugas worksheet kamu minggu ini, di situ tercantum teks yang berjudul dampak polusi udara. Tugasnya, dari teks dampak polusi udara tersebut, kamu buat peta pikiran seperti yang Umi jelaskan ini. Kamu dapat membuat peta pikiran dengan cabang-cabang pada satu tema berbeda warna. Ya, gunakan kreativitas kamu. Oke? Kalau ada yang kurang dimengerti, tanya kepada Umi ya, Nak. Jangan lupa gunakan kata tanyanya. Oke? Sampai di sini penjelasan dari Umi. Semoga anak-anak Umi semua tetap semangat dan tetap produktif di rumah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.